Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sebenarnya bagaimana kondisi lapas di Indonesia? Apakah problematika overcapacity atau kelebihan kapasitas sudah lama terjadi dan riskan untuk keamanan dan pengamanan narapidana? Kita sudah terhubung dengan mantan Menkumham Hamid Awaludin yang bergabung dari Amerika Serikat. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Hamid. Selamat siang waktu Jakarta. Ya, Pak Hamid, ini kan Anda menduga bahwa penyebab kebakaran dari instalasi listrik, apakah ada faktor lain yang memungkinkan ditambah lagi dengan kapasitas lapas yang luar biasa overcapacity? Kalau yang saya dapat data terakhir, memang 245% overcapacity Tangerang itu. Yang semestinya 600, sekarang dihuni 2069 orang di dalamnya. Ya, jadi memang sangat-sangat over capacity, ditambah petugas hanya 13 orang pada saat jaga itu. Nah, kejadian ini kan subuh hari. Nah, saya tidak mau memberi judgement karena ini masih dalam proses penyidikan. Tapi saya berasumsi keras bahwa memang terjadi korslet listrik, ya, sehingga susah sekali. Jadi kalau asumsi saya ini benar, listrik itu kan terbungkus kan, pipa-pipanya. Nah, mungkin lewat atas, di atas siling tidak ada yang tahu bahwa di atas sudah kebakaran. Nah, ketika terjadi percikan api, balok-balok penyangga atap itu kebakar, sehingga langsung roboh dan mengenai penghuni di bawah dan panik, orang tidur kan, tidak sempat untuk melarikan diri. Jadi meskipun pintu sel sesuai dengan SOP yang ada harus dibuka pada saat bencana atau kecelakaan, tetap orang tidak bisa keluar. Karena langsung roboh dan dalam keadaan tidur, tidak siap untuk mengantisipasi segala hal yang terjadi. Ingat, penjara ini, lapas ini dibangun atau mulai dipakai tahun 82. Berarti sudah 39 tahun yang lalu. Jadi kalau sambungan listrik mengalami masalah, kalau memang belum pernah diremajakan, ya itu adalah konsekuensi. Dan kalau 39 tahun, itu kan lama. Bisa saja sudah kabelnya sudah terkelupas dan sebagainya dan seterusnya. Sekali lagi saya berasumsi, tidak mau memberi judgement, karena investigasi sedang berlangsung. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa bangunan lapas ini sendiri sudah kurang mumpuni atau harus banyak yang diperbaiki. Ya, terutama sistem listriknya ya, kelistrikannya. Bisa saja kabelnya sudah lapuk, bisa saja sudah putus, ya, dan sebagainya dan seterusnya. Ya, dengan kita kondisi bicara bangunan yang dulu sudah, sumber persoalannya listrik. Ya, dengan kondisi kita bangunan belum yang bicara sudah yang lain ya. lama. Nah, kemudian yang terpenting lagi adalah mitigasinya, Pak Hamid. Kalau kita lihat mitigasinya tuh bagaimana dengan kondisi overcapacity, ditambah lagi petugas hanya 13 orang. Bagaimana Anda melihat, apakah memang ada kelalaian di faktor ini? Sebenarnya bukan kelalaian ya. Kalau masalah overcapacity itu dari tahun ke tahun, apalagi sekarang kan jumlah populasi bangsa aja naik, maka jumlah kriminal naik, ditambah penegakan hukum, ya pasti overcapacity. Nah ingat, ini kan pegawai negeri, petugas itu, ya kan? Proses pengangkatannya lama banget, jadi tidak bisa langsung mengatakan ini kurang kita tambahin. Prosedurnya panjang sekali kalau mau menambah petugas itu. Ya, dapat Anda bayangkan kan dengan jumlah hunian seperti itu, petugas hanya 13, gimana? Susah banget kan? Jadi membayangkannya mitigasi yang seharusnya bagaimana, Pak? Sebenarnya mitigasinya jelas. Kalau ada bencana alam, artinya sebuah peristiwa terjadi karena alam atau ada kecelakaan, ya bukan karena alam, pintu bisa dibuka langsung dalam rangka menyelamatkan nyawa penghuni. Ya kan? Tetapi sekali lagi, ini kejadiannya tiba-tiba, mungkin saja petugas sudah membuka sel, tetapi orang itu sendiri tidak sempat keluar karena sedang ketiduran dan tiba-tiba kebakaran dan
membakar mereka. Atau sudah ada mungkin yang sadar, tetapi badannya terbakar, dia nggak sempat melarikan diri atau keluar dari sel. Kan mereka ini subuh hari di dalam sel. Ya, sekali lagi saya tidak mau memberi judgement sebelum investigasi selesai, tapi saya berasumsi ini yang terjadi. Jadi aliran listrik menyala di atas siling, kemudian membakar, langsung melahap balok-balok, kemudian rubuh plafonnya sekalian dengan atapnya kan dan baloknya. Begitu rubuh, langsung membakar badan orang-orang yang sedang tidur di dalam sel penjara. Oke. Dengan kata Karena lain dalam juga satu sel bisakah itu diasumsikan? 120 orang, 120 orang. Oke, Yang dengan kena kata lain bisakah 40. juga diasumsikan Pak Hamid bahwa standar operasional prosedurnya juga tidak berjalan karena harusnya di dalam kondisi darurat bencana ada alarm yang berfungsi dengan baik sehingga para napi Ya, pun juga saya bisa kira itu tidak dalam ada kondisi alarmnya. bangun, tidak dalam kondisi tidur. Ya, saya tidak tahu apakah lapas kita itu di-equip dengan sistem alarm atau tidak. Saya belum tahu. Saya belum tahu. Tapi selama Anda Yang pasti menjabat menurut sebagai saya kalau SOP-nya, apapun yang terjadi bencana alam atau kecelakaan non alam, sel harus dibuka. Tidak perlu lagi pikir penghuninya lari atau tidak. Pokoknya sel dibuka dalam rangka menyelamatkan nyawa, menyelamatkan jiwa. Itu kesigapan SOP para petugas ini juga mitigasinya. patut dipertanyakan begitu ya, kesigapan para petugas yang berada pada saat berjaga di tengah malam. Ya, mungkin saya tidak mau berandai-andai, ya. Sekali lagi, ini mungkin tiba-tiba roboh dari atas, menimpa penghuni yang ada di bawah, meskipun petugasnya sedang lari menuju sel, kebakaran sudah tidak terelakkan. Karena api tiba-tiba jatuh dari atas. Ini kemungkinan besar terjadi. Bagaimana dengan asumsi? Ini ada berbagai macam asumsi netizen di sosial media bahwa ini kan terjadi di lapas yang sebelumnya juga sempat terjadi ada warga binaan yang kabur, menggali got, kemudian keluar dari lapas gitu. Ada sejumlah rentetan kasus dan ini juga berada di blok bagi para narapidana kasus narkotika. Tidak bermaksud untuk mengeneralisir, tapi kalau Anda lihat dengan rentetan kasus yang semacam ini, apakah standar pengamanannya memang begitu lemah? Ya, kalau kita melihat ya bahwa yang 41 orang yang meninggal ini, 40 diantaranya kan kasus narkotik ya, kalau saya nggak salah. Ya, itu berarti tidak mungkin ini motifnya adalah narkotik. Karena yang kena banyak adalah kasus narkotik. Itu dulu asumsi pertama saya kan. Sehingga memang murni kira-kira ini adalah aliran listrik yang kebakaran, yang membakar. Jadi kalau sampai ada yang ada rentetan bahwa ini sabotase, mungkin tidak Pak Hamid? Saya tidak ke arah sana, sabotase enggak. Tidak ke arah sana ya. Terlampau tapi jauh. yang Anda Saya analisa adalah kemungkinan arus pendek listrik yang terjadi. Arus pendek listrik, dan ingat karena ini kan lapas sudah 39 tahun ya Mbak ya. Ya. Mungkin saja balok-balok yang di atas itu sudah lapuk juga. Sehingga mudah dibakar, mudah terbakar. Dan begitu terbakar, sebagai penopang kan dia roboh. Dengan tekanan atap kan, roboh menimpa penghuni yang ada di bawah dan langsung membakar. Membakar tubuh para penghuni. Ini bisa terjadi nih. Subuh tidak ada yang menduga kan? Subuh hari tidak ada yang menduga. Pak Hamid, pada Bisa saat Anda saja menjabat sudah dulu beberapa pernah jam tidak Pak sebelumnya. untuk berkunjung ke lapas kelas 1 Tangerang ini? Pernah. Bagaimana Anda lihat kondisinya? Ini beberapa kan kali terbakar kesana. blok C2. Dalam ingatan Anda seperti apa kondisinya? Kondisinya waktu itu baik, tapi ini kan 16 tahun silam. Ya. Tidak bisa kita memvisualisasi sekarang karena kepadatan, ya. Mungkin ada tambahan bangunan lagi, saya sudah tidak tahu. Tapi ke 16 tahun yang lalu bagus, lapas itu baik.
kondisinya. Secara kondisi bangunan Tapi semua bagus, kan ya? bisa berubah dengan Ya. waktu yang berjalan dan jumlah penghuni yang semakin banyak kan. Dan ingat, ini hanya satu tower yang ada di sini. Jadi catatan Anda apa Menara kontrolnya yang satu. Anda sarankan kepada Kemenkumham dalam kasus yang sedang terjadi Saya saat sarankan ini? dengan kejadian ini, kalau benar-benar ini arus pendek listrik, maka semua lapas kita harus diinspeksi aliran listrik, kemudian kabel-kabel listrik, kemudian balok-balok penyangga, kan itu tidak kelihatan karena di atas siling kan, bisa saja semua sudah lapuk. Ingat ini kan tahun 82, teknologi baja ringan kan belum ada, sehingga semua penopang kayu balok itu penopang atap itu semua kayu kan. Kalau sekarang kan tidak mungkin lapuk karena baja ringan. Ini semua harus dievaluasi ulang seluruh Indonesia. Evaluasi Ya, secara terutama menyeluruh kabel karena ini listrik. adalah alert gitu ya, bukan hanya terjadi di lapas 1, benar. lapas kelas 1 Tangerang saja, tapi mungkin saja bisa terjadi tempat lain dan kita tahu ada Persis. banyak lapas di Indonesia yang memiliki over capacity. Tapi kalau kita runut lagi, memungkinkan tidak kalau ada napi yang kabur misalnya? Ya, bisa saja terjadi. Karena ya, saya berasumsi ketika kejadian ini, petugas langsung membuka sel, petugas langsung membuka gate utama dalam rangka menyelamatkan nyawa, pasti ada yang memanfaatkan peluang itu. Pasti ada yang memanfaatkan. Ini catatan jadi. Anda ya? Bisa jadi. Ya, catatan saya. Ya, karena Oke, harusnya ini saat kan ini naluri dilakukan dia, oleh mau pihak bebas. kepolisian juga. Bukan hanya bagaimana mengidentifikasi penyebab kebakaran, tapi juga bagaimana Ya, memastikan persis. CCTV pada saat kondisi itu terjadi dan menghitung jumlah para warga binaan begitu ya, agar betul-betul memastikan tidak ada karena yang warga kabur. binaan yang lari akan berasumsi bahwa dia menyelamatkan nyawa, syah adanya. Ya kan? Nah, tergantung nanti integritasnya. Dia mau melaporkan kembali dirinya ke polisi atau harus diuber dan ditangkap kembali dimasukin. Oke, Tapi jadi dia punya konsentrasinya alasan saat ini, untuk lari. konsentrasinya untuk memastikan jumlah para napi tidak ada yang kabur dan Persis. bagaimana Tidak ada selain yang kondisi kabur. kesehatan mereka begitu ya. Ya, dan semuanya itu bisa teridentifikasi karena daftarnya kan lengkap. Yang meninggal siapa, ya. Apalagi ini kan tidak semua sel blok kena, hanya blok tertentu kan. Nah, itu. Ya, hanya blok C2. C2 yang Dengan 19 jadi kamar, keseluruhan 122 penghuni orang. blok itu kalau saya nggak salah 120 ya keseluruhannya. Keseluruhannya blok ada itu. 122 orang, Pak Hamid. Ya, ya betul. Itu yang terjadi. Oke. Ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya tadi kepada evaluasi yang perlu dilakukan sebetulnya bagaimana sih rentetan ataupun juga prosedur yang seharusnya ketika over capacity, bisakah misalnya dari pemerintah daerah setempat yang menginisiasi untuk melakukan penambahan gedung, ada misalnya gedung yang tidak terpakai bisa dikoordinasikan kepada Kemenkumham untuk dijadikan lapas baru misalnya. Apakah inisiasi dari pemerintah daerah ini juga perlu untuk dilakukan sebetulnya Pak Hamid? Tidak hanya menunggu dari gerak Kemenkumham saja. Ya, sebenarnya dalam keadaan darurat begini bisa. Dalam keadaan darurat over capacity, kan pada umumnya kita punya lembaga pemasyarakatan over capacity. Pada umumnya. Ya, pada umumnya. Tapi Anda harus ingat ya bahwa membuat sebuah tempat menjadi penampungan warga binaan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, ada kriteria bangunan yang harus terpenuhi. Misalnya tanahnya itu bukan rawa-rawa sehingga mudah dilubangi, dibuatkan terowongan kan? Itu satu. Kedua, tidak dekat dengan perkampungan, pemukiman. Karena begitu dia lolos dari tembok, dia gabung dengan masyarakat di samping, hilang dia. Susah diuber kan? Jadi banyak persyaratan yang harus dipenuhi itu kalau menjadikan sebuah bangunan sebagai tempat sebagai tempat penampungan. Jangan-jangan kita tampung dengan niat bagus, tetapi penghuninya pada hilang. Kecuali kalau dilipat gandakan, aparat keamanan menjaganya.
Dalam jangka dalam pendek, kondisi- saya kira itu ya. adalah solusi yang terbagus. Jangka pendek itu kondisi solusi yang darurat, terbagus. dalam kondisi darurat Darurat. bisa diupayakan gitu ya Pak Hamid, Iya, bisa betul. diinisiasi oleh pemerintah Karena daerah. memang ini menyangkut masalah nyawa. Masalah nyawa. Oke. Pelajaran Terlebih kita mengingat berharga juga bagi di kita masa semua. pandemi ini harusnya tidak ada penumpukan dan juga kerumunan yang terjadi dengan Persis, ruang sel yang iya. begitu sempit. Baik, terima kasih Pak Makanya Hamid dulu sudah saya bergabung bersama kami. sangat dukung Menteri Hukum dulu membebaskan beberapa orang menghindari COVID. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hamid sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Terima kasih.